dia stres banget. Yang biasanya mungkin dia jarang marah gitu ya. Tapi sekalinya ini 24 jam dihadapi dengan anak dan kerjaan sekaligus marahnya bisa berkali lipat. Ya, memang betul ya. Kita tuh harus yakin bahwa jodoh itu Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur gitu ya. Biasanya anak-anak muda kan gitu ya. Jadi kita tetap harus nih cek juga background-nya dari pasangan kita, atau ini udah sesuai apa enggak buat kita ke depannya. Oke, hai ladies, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kita berada. Saya Fitria Sofiani, Chief of Kumparan Woman, kembali hadir dalam program Ladies Talk yang kali ini kita adakan secara virtual, mengingat kasus COVID-19 yang saat ini kembali tinggi. Jadi saat ini aku lagi di rumah, para tamuku, narsumku juga semuanya ada di rumah, dan juga kru yang bertugas semuanya syuting dari rumah. Jadi semuanya kita lakukan secara virtual. Nah, tema kita hari ini menarik banget nih soal cinta. Karena mumpung masih di bulan Februari, kita identik dengan bulan kasih sayang, dan kali ini kita akan mengangkat tema Love and Dating in New Normal. Jadi ceritanya tuh kita mengangkat tema itu sebetulnya dari pengalaman aku, sebenarnya dicurhatin teman-teman nih. Jadi kebetulan aku tuh punya banyak teman yang single ladies, dan mereka tuh sejak pandemi itu suka curhat, sejak pandemi ini gue susah nih cari jodoh katanya. Dan apalagi kalau setiap kali ada ini nih, ada apa namanya kayak pengumuman PPKM, jadi kalau udah PPKM, aduh gitu makin susah nih jodohnya gitu. Nah itu adalah curhatan dari teman-temanku nih yang sering banget cerita soal ini. Dan aku yakin apa yang dirasain teman-temanku pasti juga related dan relevan dengan para ladies dimanapun yang mungkin masih dalam kondisi single. Tapi kondisi percintaan, dilema percintaan ini kan nggak cuma dialami oleh perempuan yang masih single. Saya yakin juga yang berada dalam sebuah hubungan, dalam pernikahan, juga mengalami dilema dan permasalahannya masing-masing. Nah, makanya untuk membahas semua ini, saya sudah mengundang 3 narasumber, 2 diantaranya akan sharing mengenai lika-liku kehidupan percintaan mereka selama pandemi ini, dan satu lagi adalah seorang psikolog klinis yang akan sharing mungkin ke kita ya dari sisi expert gimana sih cara kita meningkatkan kualitas hubungan percintaan kita, juga ya bagaimana cara menghadapi kondisi pandemi yang challenging ini yang berdampak pada hubungan asmara kita. Nah, mungkin langsung aja ya, aku sapa dulu nih narsumku yang pertama atau tamu yang pertama adalah seorang single ladies, tapi ini nanti coba kita confirm lagi ya, single ladies yang cantik, seorang content creator yaitu Natasha Kenny Raras. Bener ya? Hai Natasha, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Fitria. Baik, sehat kah Natasha? Sehat, alhamdulillah. Mbak Fitria gimana? Baik, sehat juga. Natasha, ini sebelum kita lanjut ya, aku mau confirm dulu nih, takut salah. Apakah Natasha saat ini statusnya single? Udah enggak sih ya Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi barusan banget gitu. Barusan banget. Ya udah, nanti bisa sharing banget nih kalau udah enggak, pasti ada perjalanan ya menuju ke arah udah enggaknya ini. But anyway, congratulations Natasha untuk new relationship-nya. Oke, yang kedua saya ingin menyapa juga momfluencer dan juga content creator Mbak Maria Karina. Halo Mbak Maria, apa kabar? Halo, baik Mbak. Mbak Maria, kalau Mbak Maria ini statusnya boleh cerita mungkin sedikit? Aku ibu 2 orang anak, ada suami juga satu. Ya udah begitu. Aku udah menikah dari 2017. Oke. Jadi udah 5 tahun ya. Oke. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Yang ketiga ada seorang clinical psychologist atau psikolog klinis ya, Mbak Dian Ibung. Halo Mbak Dian. Pagi Mbak. Ya. Mbak Dian sehat? Alhamdulillah, gimana Mbak? Baik. Oke, Mbak Dian ini seorang psikolog ya, mungkin jadi sharing ke kita soal hubungan percintaan nanti dari sisi expert, tapi mungkin Mbak Dian juga boleh loh cerita nanti gimana sih Mbak Dian dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berpasangan. Boleh tahu nggak Mbak Dian statusnya apa nih Mbak Dian? Saya menikah udah 21 tahun lebih. Pernikahannya. 21 tahun lebih. Ya. Wow, okay. Ya, anak saya 2, yang satu udah mau kuliah.
Oh wow, awet Ya, muda ya terusan nih Merian. alhamdulillah. Nggak Thank kelihatan you. kayak punya anak udah kuliah. Oke, Iya. kalau dia dari ekspresinya semua ya, kita semangat nih untuk ngobrolin soal lika-liku kehidupan percintaan di new normal. Tapi sebelum ngobrol, aku pengen kasih insight dulu nih ke lady semua di rumah. Jadi kita sebelum bikin Lady Stock ini kita lagi cari sedikit nih riset gitu ya mengenai apa sih yang perempuan alami terkait hubungan percintaan di masa pandemi ini. Nah, ada beberapa data nih yang seputar love and dating para single lady di masa pandemi. Jadi ada yang dari Tinder, katanya di Tinder ini selama pandemi percakapan di aplikasi meningkat hingga 32% dari sebelumnya. Lalu pada 2021 juga pasangan yang match meningkat hingga 20%. Jadi memang banyak yang mengandalkan dating app seperti Tinder ya untuk masa pandemi ini. Nah, kemudian ada juga nih survei dari Lunch Actually bahwa 59% perempuan merasa lebih nyaman dating melalui aplikasi online karena efisien dan hemat waktu. Dan ada 51% perempuan juga merasa lebih aman karena bisa menyaring terlebih dahulu orang yang akan ditemuinya nanti. Dan ini tuh benar-benar juga saya dapat cerita dari teman-teman tuh buat mereka tuh penting nih sekarang untuk tahu si calon pasangan match-nya ini nih orangnya kira-kira misalnya nih orang prokes atau enggak gitu ya. Kira-kira dia tuh bakal mematuhi kondisi itu buat mereka sekarang penting banget gitu. Itu jadi salah satu syarat tambahan nih ketika mencari pasangan. Tapi sebelum lanjut saya juga mau cerita sedikit bahwa saya sekarang adalah saya sudah menikah gitu ya, belum punya anak, sudah menikah. Jadi sering banyak jadi curhatan juga nih. Kebetulan teman-teman aku semuanya para single ladies. Jadi aku paham banget apa yang mereka rasakan, apa yang mereka khawatirkan. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut nih sekarang. Untuk ngobrol, aku ingin ke Natasha dulu yang baru menjalin hubungan, yang baru jadian nih ceritanya. Natasha gimana? Boleh cerita nggak sih Natasha perjalanan cinta Natasha selama pandemi ini seperti apa? Silakan Natasha. Iya, oke. Jadi waktu pandemi ini emang kita terbatasi banget ya untuk bertemu dengan kawan-kawan, lalu kita cari circle pertemanan baru gitu. Mungkin dulu sebelum pandemi bisa kan kayak ikut gabung volunteering atau organisasi gitu, kayak gampang banget. Dan di situ kita bakal banyak ketemu sama orang-orang yang dari berbagai latar belakang gitu kan. Dan waktu pandemi itu akhirnya sangat-sangat terbatasi. Dan itu yang membuat aku jadi struggle sih sebenarnya ya. Akhirnya waktu aku ketemu dengan pacar aku yang sekarang itu juga dari teman-teman aku yang sebelumnya udah kenal lama gitu. Jadi iya, jadi akhirnya bukan yang dulu kan kita emang sengaja bertemu dengan orang baru mungkin ya lewat organisasi atau mungkin circle yang baru gitu. Kalau sekarang itu pandemi ya akhirnya lebih kayak mutual friends gitu. Jadi teman-teman aku yang udah kenal dari lama gitu akhirnya circle mereka dengan circle aku gitu. Itu yang akhirnya mempertemukan aku dengan pacar aku gitu. Tapi boleh tahu nggak sih, Nat, kan kondisinya lagi pandemi nih. Kalau dulu mungkin pasti diajak ketemuan gitu ya, diajak hangout bareng. Kalau sekarang ini prosesnya kayak gimana, Nat? Ya, kenalannya lewat chat gitu ya, lewat DM gitu kan. Karena waktu kita awal-awal pandemi, kita memang dipaksa kan untuk bisa berkomunikasi secara virtual gitu. Mungkin awal-awal ngerasanya agak aneh gitu ya, agak freak gimana kita nggak bisa ngeliat orangnya langsung gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sudah terbiasa, udah bukan hal yang aneh gitu buat kita bertemu secara virtual seperti kita pada hari ini ya, Mbak Fitri ya. Mungkin dulu terkesan aneh gitu kan, canggung gitu. Tapi ketika udah pandemi ini menjadi hal yang biasa gitu untuk kita bertemu dan berkenalan secara online. Dan itu yang akhirnya menjadi poin-poin lebih ya di masa pandemi ini, kita menjadi punya alternatif berkomunikasi, cara komunikasi yang baru gitu dengan entah DM, mungkin sosial media ataupun Zoom meeting gitu, bahkan ya virtual dating sekarang kan banyak juga blind date gitu ya. Ya. Jadi mau nggak mau beradaptasi ya, Natasha ya, dengan kondisi yang sekarang. Akhirnya kita juga menyesuaikan ya dalam cara kita menjalin hubungan. Tapi kan kita pandemi udah 2 tahun ya, ini 2 tahun ya, 2022 Maret ini pas nih 2 tahun. Tapi sempat nggak sih Natasha yang benar-benar merasakan agak lama nih jomblo, terus merasakan mungkin agak ketakutan nih, itu gimana nih pandemi buat aku cari pasangan, caranya gimana gitu. Sempat nggak merasakan itu, Nat? Sebenarnya nggak ketakutan ya Mbak ya, karena saya udah terbiasa jomblo gitu kan. Oke. Background saya itu teknik kelautan di ITS, jadi aku benar-benar selama kuliah itu memang biasa merasakan hektik ya, kuliah yang sampai nggak bisa
nggak tahu cari pacar gimana gitu kan. Perkuliahan aku yang sangat padat gitu, emang udah terbiasa sendiri ya, jadi aku nggak pernah forcing yang kayak aku harus dapat pacar nih gitu selama pandemi, kayaknya aku harus kenalan nih, itu kayak nggak pernah merasa itu sesuatu yang necessary gitu, karena sebenarnya aku sendiri nyaman gitu deh diri aku sendiri gitu sih. Oke. Jadi memang dari Natasha sendiri mungkin itu bukan prioritas juga ya, Nat. Jadi akhirnya mungkin it just happen juga ya, akhirnya ketemu seseorang yang cocok gitu ya. Oke, good for you, Nat. Congrats ya, semoga hubungannya Natasha langgeng terus sampai menuju tahap berikutnya. Oke, nah ngomongin tahap berikutnya, ini kita bicara juga nih soal pernikahan gitu ya. Aku pengen ngobrol sama Mbak Maria yang juga sudah menikah beberapa tahun, udah punya 2 anak. Nah, kalau Mbak Maria sendiri mungkin boleh cerita nggak sih Mbak, dengan 2 anak gitu ya, dengan situasi mungkin di rumah, boleh ceritain apa sih mungkin tantangannya buat Mbak Maria sendiri bersama suami gitu ya di rumah itu, terutama dalam menjaga apa ya, keharmonisan hubungan pernikahan kalian. Jadi awal pandemi itu kan emang kayak kita nggak kebiasa juga kan, karena biasanya itu kayak aku bisa pergi keluar, kerja bisa ya udah kerja gitu dari pagi sampai sore, suami juga gitu. Begitu jedar pandemi disuruh masuk rumah, nggak boleh kemana-mana, ya kaget gitu. Jadi berantakan semua, kayak kita dipaksa untuk kerja di rumah, dicampur juga dengan jagain anak juga sekaligus. Nah itu dia nih, kita yang bikin jadi kayak suka kayak selek, terus jadi mumet kali ya otak ya, terus kayak kita mau fokus kerja, tapi anak maunya ini itu rewel, terus jadi lempar-lemparan ini tugas, itu dong tolong anaknya, tolong ini dulu deh, nungguin dulu, sedangkan dia juga sibuk, jadi sempet kacau tuh awal pandemi itu kacau banget. Tapi makin kesini makin terbiasa, maksudnya dengan adanya komunikasi kita ngomong satu sama lain, kayak maksudnya kita nggak bisa gini terus sih gitu, kayak kita emang harus bagi tugas dengan keadaan yang seperti ini. Lama-lama kita bisa adjust pelan-pelan sih. Gitu sih kalau dari aku. Awal-awal sih ampun. Awal-awalnya ampun ya. Berapa lama Mbak Maria untuk gimana ya, untuk adjust tadi yang udah dapat nih ritmenya gitu? Kira-kira berapa lama waktu itu butuh waktunya? Gak lama sih, setahun ya. Soalnya kayak gitu kan nggak gampang juga ya. Kadang kita emosi kan nggak stabil ya. Apalagi kayak di rumah doang. Cuman ya itu doang, tembok-tembok lagi yang kita lihat. Bahkan kalau pandemi itu dulu kita kayak nginjek keluar aja tuh takut banget gitu. Semua disemprotin gitu kan. Setakut itu dulu awal pandemi. Tapi ya gitu, kayak makin lama ya terbiasa. Diomongin pelan-pelan juga. Anaknya juga dikasih pengertian. Anaknya juga yang tadinya rewel mau keluar sana-sini, jadi betah juga di rumah gitu. Ya tapi sih, kalau boleh dari semua pengalaman itu Mbak Maria, apa ya, apa sih mungkin kalau kita ngomongin hubungan dengan suami aja ya, hubungan pernikahan tuh what was atau apa sih challenge terberat yang Mbak Maria rasakan waktu itu? Apakah misalnya jadi ya mungkin untuk waktu untuk bermesraannya jadi kurang gitu ya, karena kita mungkin ritmenya udah sama aja setiap hari gitu, rutinitasnya jadi sama itu. Apa sih challenge yang terberat yang Mbak Maria hadapi? Kerja di rumah itu tuh kayak berkali lipat capeknya dibanding kerja di luar. Karena kalau di luar itu lebih yang kayak kalau udah punya anak ya, lebih ada kayak ini gue me time juga nih sekalian. Soalnya kayak nggak ada gangguan kan, kerja ya udah kerja gitu. Tapi kalau di rumah tuh double, kayak capeknya tuh berkali lipat gitu. Udah kerja terus mesti ngeladein anak, jagain anak, terus masih ya pokoknya ngurusin itu semua lah. Jadi otak tuh lebih mumet, lebih capek gitu berkali lipat. Jadi kayak malam-malam tuh yang biasanya kita masih bisa ngobrol, masih bisa diskusi gitu kan, nonton bareng, udah capek gitu, udah telanjur capek. Jadi emang ya itu waktunya jadi berkurang karena kita udah capek istirahat, capek otak juga gitu. Kita pengennya bawaannya pengen tidur aja. Terus ya biasanya kan memang kita ada jadwal, kayak aku tuh seminggu sekali tuh selalu ada dating tiap hari Sabtu gitu. Nice. Ya kalau nggak weekdays, pokoknya yang sesempatnya aja gitu. Kalau emang kita lagi kosong ya kita harus ada dating lah. Soalnya kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak ada ngobrolnya. Kalau di rumah tuh kayak terlalu hektik, jadi kadang-kadang tuh lupa dan nggak bisa ngobrol yang deep banget gitu loh. Kalau di rumah ya pasti ada aja gitu. Jadi memang harus keluar dating. Nah begitu pandemi ya nggak bisa keluar ya, itu dia jadi karena ya susah buat komunikasi sih. Jadi kayak ya kendala itu sih yang paling terberat, karena emang kayak hubungan suami istri kan harus banget komunikasi kan. Kalaupun emang tiap hari ketemu, tapi belum tentu kita bisa ngobrol banget gitu. Ya. Oke. Ya, kayaknya itu semua dialami banyak orang ya, karena akhirnya kita juga nggak ada batasan ya untuk antara pekerjaan rumah gitu ya, hubungan. Jadi waktu kita itu berjalan begitu aja, sehingga kita juga nggak bisa mengkotak-kotakan
apa namanya ya, waktu kita, bagaimana cara kita spending time kita. Nah, aku pengen ke Mbak Dian. Mbak Dian mungkin boleh kasih insight juga ya, Mbak Dian. Mungkin tadi aku udah sempat share juga ada beberapa riset tentang gimana sih perempuan sekarang berkencan gitu ya. Terus mungkin aku belum sempat sharing juga bahwa awal-awal pandemi itu tuh ada apa ya, ada banyak berita bahwa terjadi tingkat perceraian itu tinggi gitu ya di awal pandemi. Mungkin 1 tahun pandemi deh saya sempat baca deh berita. Jadi banyak akhirnya pasangan yang akhirnya bercerai gitu ya karena pandemi gitu. Karena ternyata berada di rumah terus menerus sama pasangannya itu ternyata not as beautiful as mungkin ada orang yang pikirkan gitu ya. Oke, jadi kalau trennya sendiri ya, sejak pandemi itu memang berubah ya untuk kencan ya. Seperti tadi yang Natasha cerita gitu ya, bahwa kalau Natasha kan bilangnya kepaksa gitu ya untuk kencan online. Itu sebenarnya bentuk dari adaptasi gitu kan. Oh, saya mesti ada kebutuhan untuk kencan gitu ya. Yang harus dipenuhi walaupun dalam situasi pandemi gitu. Nah, sebenarnya kebutuhan apa sih kebutuhan kencan itu gitu kan ya? Kebutuhan kencan itu kan kebutuhan psikologis ya, sebenarnya mental gitu ya. Bagaimana seseorang butuh untuk disayangi, menyayangi, mencintai dan dicintai dan seterusnya. Nah, itu semua adalah kebutuhan mental yang mana sebetulnya bisa terpenuhi walaupun tidak bertemu, asal terhubung gitu ya. Jadi intinya adalah kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dengan manusia lain, tidak terasing gitu. Dan ini sebenarnya kan memang bisa dipenuhi ya walaupun dengan online gitu. Yang penting terhubung, bisa FaceTime, apalagi sekarang sih teknologi udah canggih ya. Lewat online tuh udah malah bisa FaceTime terus-terusan gitu kan ya, call bisa anytime gitu-gitulah. Jadi sebenarnya bisa terpenuhi walaupun mungkin memang tidak ideal gitu ya. Kan katanya chemistry-nya nggak dapet nih gitu ya kalau nggak ketemu langsung misalnya gitu. Padahal sih sebenarnya dengan begini aja nih online nih lama-lama bisa juga walaupun seperti tadi ya yang udah dibicarakan awalnya mungkin kayak aneh gitu loh. Harus tatap-tatapan lewat kamera gitu ya, kayaknya gimana gitu. Tapi sebenarnya akibat terbiasa juga nih 2 tahun gitu ya, akhirnya ya bisa juga kan kayak gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan kencan itu sendiri bisa terpenuhi dalam situasi ini secara online gitu ya. Nah itu untuk yang kencan. Nah untuk yang perkawinan gitu ya, yang tadi sudah diceritakan itu emang betul ya. Terus awal-awal pandemi itu emang klien rumah tangga tuh meningkat gitu ya, banyak yang bercerai juga banyak gitu ya. Tapi itu ada faktor lain sebenarnya kayak masalah ekonomi juga ya terpengaruh gitu. Nah untuk relasinya sendiri ya itu tadi gitu loh, sama-sama kaget gitu ya karena disatukan untuk waktu yang lama. Sebenarnya ini tragis gitu ya, karena kan pasangan harusnya happy tuh bisa berduaan terus, karena orang tuh dating biasanya untuk bisa ada waktu berduaan. Nah ini tuh dikasih loh waktu 24 jam berduaan gitu ya dengan anak-anak gitu ya, tapi ternyata tidak betul, tidak seindah itu gitu ya, bersama pasangan terus-menerus tuh tidak seindah itu ternyata gitu. Nah ini adalah kesempatan sebenarnya untuk pasangan pernikahan introspeksi masing-masing, kemudian hubungan itu di mana. Cuman ya memang membutuhkan waktu ya, nggak bisa langsung oh ya kita pandeminya aja udah bikin kaget gitu ya, udah bikin stres sendiri baik mental maupun fisik, ancamannya kan 2 itu ya. Kemudian harus mengatur kembali suasana rumah, anak-anak semua ada, betul seperti yang tadi ya, sambil kerja iya, ngurus rumah iya gitu kan. Nah itu butuh waktu, tapi pada akhirnya adalah ketika pasangan ini bermasalah, maka mereka harus membicarakannya gitu ya, kemudian harus mencari solusinya dan menjalankannya. Untuk yang waktu-waktu untuk bicara sebagai pasangan ya dicari aja sebenarnya gitu ya, berdua, makan berdua kayak gitu-gitu sih intinya. Oke. Gitu. Kalau Mbak Dian sendiri itu gimana sih Mbak sekarang selama pandemi ini prakteknya tuh caranya gimana? Juga dilakukan virtual ya, Mbak Dian? Iya. Bahkan kemarin waktu landai udah banyak yang minta untuk offline, saya nggak mau karena saya masih takut ya. Jadi, kalau tadi Mbak Maria tuh kayaknya ada setahunan ya adaptasinya gitu ya. Saya waktu itu sempat berhenti 3 bulan tuh. 3 bulan, karena saya bingung kan, harus adaptasi nih dengan situasi baru, anak di rumah, kebetulan anak yang satu emang udah gede, udah mau kuliah. Yang satu lagi tuh waktu itu masih TK. Jadi saya jadi guru TK juga gitu ya, terus ngurus rumah juga sambil kerjaan. Akhirnya saya milih kerjaan saya
saya drop dulu gitu ya. Nah 3 bulan saya adaptasi, saya nemuin polanya, baru saya mulai lagi, dan itu semua saya lakukan online. Semua online gitu. Semuanya sampai online sekarang. ya. Berarti beradaptasi juga ya Mbak Dian. Tapi ngomong-ngomong soal konsultasi tuh di pekerjaan Mbak Dian tuh banyak nggak sih akhirnya yang mungkin konsultasi soal hubungan gitu, pernikahan atau ini? Oh iya. Meningkat nggak Mbak? Kenapa? Meningkat nggak mereka yang konsultasi soal hubungan? Iya, sejak pandemi itu ya itu tadi ya, banyak kasus-kasus pasangan pernikahan gitu yang mempermasalahkan ya itu, ternyata mereka tidak seindah itu gitu ya, ketika harus bersama-sama, merasa tidak dimengerti, merasa tidak dihormati, merasa tidak dihargai gitu ya, pasangan tidak mau membantu misalnya gitu. Kemudian ternyata banyak yang mengasuh anak tuh jadi bingung gitu loh. Oh ternyata anak saya tuh kayak gini ya gitu, sehari-hari tuh kayak gini gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya memang harus dibiasakan gitu ya, dibiasakan adaptasinya bagaimana gitu. Nanti lama-lama ketemu tuh polanya, memang nggak mudah gitu ya. Waktu awal-awal tuh memang luar biasa. Nah itu semua jadi satu masalah yang sering diajukan ketika konsultasi gitu. Belum lagi masalah ekonomi ya. Nah itu luar biasa sih, waktu itu memang banyak kasus kayak gitu ya. Atau ada juga Mbak kasus yang perselingkuhannya jadi ketahuan. Nah itu efek lain lagi gitu ya. Ada lagi yang kayak gitu. Nah tadi kan Mbak Dian udah cerita ya beberapa tuh Mbak, banyak yang misalnya ketika akhirnya ketemu di rumah terus bersama pasangan, ternyata ya itu tadi kita udah bilang kan nggak seindah yang dibayangkan gitu. Bahkan banyak juga nih Mbak Dian yang aku baca, ternyata tuh kok suami saya begini ya, kok istri saya begini ya, ternyata gitu ya. Terus saya juga suka mikir gitu, oh apakah banyak orang yang menikah tanpa mengenal dulu pasangannya gitu. Dari sana tuh bisa nggak sih mungkin Mbak Dian mungkin menarik beberapa mungkin roots atau akar problem pernikahan yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang belum menikah. Ternyata sebelum pernikahan tuh ada hal-hal loh yang perlu kita siapkan gitu ya. Dan terutama buat teman-teman para single ladies ya yang mungkin masih mencari pasangan. Jadi akhirnya belajar juga nih dari kondisi pandemi bahwa pernikahan tuh ini loh hal yang disiapin gitu. Apa tuh kira-kira Mbak Dian yang pertama betul bahwa intinya dari semua masalah itu adalah komunikasi. Ketika dalam pernikahan komunikasinya tidak lancar dalam hal apapun gitu ya, itu bisa jadi ribet belakangannya gitu ya, bisa jadi masalahnya bisa memanjang kemana-mana. Pokoknya intinya dari apa-apa itu adalah komunikasi gitu. Kemudian kalau yang tadi ya, jadi wah ternyata kok suami saya begini ya, oh ternyata kok istri saya begini gitu. Itu bisa jadi sebenarnya tuh begini, ketika awal pernikahan sama, udah menemukan kesamaan, udah menemukan kecocokan gitu. Tapi dalam perkembangannya masing-masing kan bertumbuh. Lingkungannya mungkin berbeda, kemudian pekerjaannya berbeda gitu ya, pengalamannya masing-masing berbeda, dan ini tidak terkomunikasikan ke pasangannya gitu ya, sehingga dalam perjalanan itu masing-masing berkembang ke arah yang berbeda gitu. Ketika disatukan lagi dalam pandemi ini jadi kok jadinya suami saya berubah ya, atau kok ternyata dia begini ya, padahal bukan begitu, emang dalam perjalanannya aja berubah. Makanya kalau saya selalu bilang di ruang konsultasi gitu ya, perkawinan itu butuh waktu untuk berkembang terus, untuk belajar terus. Ya, oke. Nah, mungkin ke Mbak Maria. Kalau Mbak Maria tadi mungkin masih udah cerita secara general ya, tapi boleh nggak Mbak Maria mungkin share apa sih yang bikin mungkin berantem gitu, yang paling sering bikin berantem sama suami itu hal apa nih Mbak selama pandemi ini? Lebih ke anak sih ya, jagain anak ya. Soalnya kan suami memang biasa kerja ya kan. Kalau kita kan sebagai ibu ya udah ada naluri lah buat jagain anak, walaupun kita emang working mom gitu. Tapi kalau suami tiba-tiba disuruh, biasanya kerja, tiba-tiba disuruh kayak gitu, 24 jam jagain anak-anak campur sama kerjaan. Dia stres banget. Yang biasanya mungkin dia jarang marah gitu ya. Tapi sekalinya ini 24 jam dihadapi dengan anak dan kerjaan, sekaligus marahnya bisa berkali lipat. Itu sih yang biasanya aku ini ya, maksudnya yang kelihatan banget perbedaannya dari yang dulu sebelum pandemi sampai pandemi. Itu suami jadi benar-benar sering marah, sering teriak-teriak, terus ditanya tuh jadi lebih sensitif gitu, kayak lu bisa diem dulu gak sih gitu. Jadi kayak nadanya udah gak enak, kayak intonasinya udah gak enak, pokoknya jadi kayak ya dari situ memacu juga ya, karena kan irama dan notasi suara gitu ya. Kadang kan pemicu juga untuk kita berantem. Harusnya akunya yang tadinya biasa aja jadi denger dia ngomong kayak gitu, kayak lu biasa aja dong, gak usah nyolot. Jadi kayak
Yes. Lumayan ini kacau. Tapi ya gitu deh, lama-lama bisa adjust. Tapi lumayan cukup lama sih itu. Sekarang dia udah bisa sabar nyuapin, sabar mandiin, bisa. Pokoknya udah bisa melakukan kegiatan-kegiatan istri lah, bisa bantuin aku. Cuman ya memang nggak bisa terus-terusan. Emang dia tuh harus nggak bisa yang kayak 2 jam sama anak nonstop gitu, nggak bisa. Dia harus ada jedanya gitu. Ya namanya juga suami, mungkin dia kebiasa kerja kan. Jadi kalau disuruh ngurus anak terus gitu, dia bisa gak stabil moodnya. Tapi udah better lah dibanding dulu. Oke, Mbak Dian mungkin ada tanggapan nggak, Mbak Dian? Kalau kan pasti banyak nih yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Maria ini. Saya juga sering dengar cerita dari teman-teman, dari orang-orang, kondisinya sama soal pengasuhan anak gitu ya. Belum lagi mendampingi belajar online ya. Kalau dia udah sekolah gitu, aduh, gue kerja, dia juga kerja. Ini siapa nih gitu? Ada ini nggak tanggapan nggak, Mbak Dian, soal yang menghadapi masalah ini? Ya, mungkin yang pertama harus ditentukan prioritasnya. Ini siapa nih yang kerjanya lebih penting ya dalam pendampingan anak, terutama kayak gitu. Mungkin misalnya sama-sama penting, sama-sama pencari nafkah gitu ya. Kemudian anaknya ulangan atau apa, apalagi kalau anaknya masih kecil kan, aduh ya, kita tuh saya ngerasain banget lah gitu. Nah, itu dilihat aja. Mungkin siapa nih yang meetingnya bisa digeser, siapa nih yang besok bisa cuti misalnya setengah hari kayak gitu. Itu harus sih, mau nggak mau harus ada kayak gitu kalau memang urusannya ke anak ya. Kalau misalnya ada ya helpernya sih lebih bagus ya, mungkin ada yang bisa bantuin. Tapi ketika nggak ada, benar-benar bagi berdua, nah harus kayak gitu. Harus ada komitmen bahwa kita sama-sama kerja, nanti kalau memang diperlukan pendampingan misalnya gitu ya, atau ketemu guru atau apalah gitu, walaupun online, siapa di jam tersebut yang bisa cuti atau izin kayak gitu-gitu. Itu sih harus dibicarakan. Terus tadi kayak Mbak Maria sih udah oke ya. Jadi dia ngertiin gitu kan. Oh, ya namanya juga suami, nggak bisa lah dia pegang anak 2 jam terus-menerus, beda sama kita ibu-ibu misalnya gitu kan. Nah, itu harus dikembangkan gitu. Dingertiin lah gitu. Nah, tapi dari pihak suami juga ngerti gitu. Oh iya ya, sekarang istri saya ini lebih full lagi ngurus rumah misalnya gitu gini-gini, berarti di waktu luang saya harus bisa juga bantu dia kayak gitu-gitu. Dibicarakan, balik lagi ke situ, ditingkatkan pengertiannya gitu ya. Banyaklah belajarnya Komunikasi gitu. Ya. Komunikasinya berarti ya Mbak Dian. Iya. Nah, tadi Mbak Dian sempat bilang juga tentang chemistry ya, karena untuk kita membangun sebuah hubungan, apalagi hubungan baru, itu kan penting banget nih chemistry gitu ya, dan kita juga beradaptasi dengan cara virtual. Nah, mungkin Natasha yang bisa cerita juga nggak sih, Nat, kamu tuh gimana sih membangun chemistry kamu dengan pacar barunya ini nih gitu. Mungkin bisa kasih tips juga nih ke teman-teman yang baru mulai menjalin hubungan atau masih agak ragu nih, tuh gimana ya biar hubungannya tuh work out gitu ya selama pandemi di tengah keterbatasan ini. Kalau aku sendiri lebih pentingin lebih ke visi misi aku ya Kak ya, karena kan aku sendiri tuh baru lulus kuliah nih ya tahun 2020 akhir gitu. Jadi sebenarnya yang aku cari itu partner yang bisa support aku gitu kan ke depannya gitu. Mungkin kalau ketika kita di usia yang lebih muda gitu kan, banyak kayak maunya dating yang seneng-senengan nih, misalnya nonton atau ke time zone bareng gitu kan, main bareng gitu. Tapi sekarang di usia yang aku sekarang ini di usia 24 tahun dia memasuki dunia kerja juga, itu lebih ke kayak menurut kamu gitu kan, kalau misalnya aku nanti kerja itu gimana, jadi lebih ke kayak sharing visi misi ke depan gitu, pandangan kamu nih misalnya terhadap istri yang bekerja itu gimana gitu sih, jadi lebih ke kayak pemikiran dasar buat kita nanti ke depannya ke jenjang yang lebih serius itu kira-kira sejalan atau enggak gitu kan. Dan seperti yang tadi dibilang sama Kak Dian ya, itu kan banyak sekali teamwork yang harus dilakukan ketika sudah memasuki pernikahan ya. Itu juga sih yang aku lihat gitu. Jadi misalnya visi misinya udah sejalan nih, nanti kalau ada suatu permasalahan ke depan gitu, problem solvingnya gimana, dia komunikasinya udah cocok dengan aku nggak gitu. Dan itu yang aku lihat sih, karena kalau misalnya mau kita nanti ke jenjang yang lebih serius, pasti banyak dong kayak cekcok yang tadi dialami Mbak Maria juga gitu. Itu yang perlu aku pertimbangkan sih sekarang ya, karena marriage is not easy juga ya. Dan perlu kerjasama yang baik gitu di antara kedua pihak. Jadi nggak bisa kalau cuma main-main gitu, kita harus
tahu visi misi dari kedua pihak yang nanti akan bersama gitu. Hopefully seumur hidup juga ya. Ya. Mbak Maria langsung sama Mbak Dian angguk-angguk. Married is not easy ya, it's teamwork. Aku Iya, setuju teamwork. sekali. It's a teamwork gitu. Natasha, tapi pernah nggak sih kan sekarang itu selama pandemi itu dating apps tuh tren banget gitu. Semua orang mungkin banyak perempuan atau nggak cuma perempuan tapi cowok juga yang single gitu ya beralih ke dating apps untuk mencari pasangan. Natasha pernah nggak sih pakai dating apps juga dalam perjalanan mencari cinta? Iya, kalau dating apps aku pakai ya, dan beberapa kali aku dikontak oleh beberapa dating apps untuk mempromosikan fitur-fitur Gitu. mereka yang baru. Iya, dan ternyata itu yang aku baru tahu ya, ternyata. Jadi ketika pandemi ini banyak dating apps nih, kemarin aku juga diajak kerjasama oleh Tinder ya, yang tadi disebutkan Mbak Fitria juga, gitu. Dan itu ternyata mereka menambahkan nih fitur-fitur oleh dating apps yang bisa di-explore lebih jauh oleh para single yang mencari date atau kencan mereka gitu kan, dan itu banyak sekali gitu yang membuat kita nih para wanita itu menjadi merasa lebih aman ketika akhirnya nanti memutuskan untuk bertemu secara offline gitu. Jadi sekarang itu dating apps bukan cuman swipe left, swipe right aja gitu. Jadi itu tuh based on mutual interest. Jadi kita bisa input tuh, ternyata kita tuh background kita misalnya musik, atau misalnya kita tuh content creator gitu kan, nanti yang mutualnya sama itu bakal masuk ke webpage kita, ke platform kita itu. Terus nanti kalau misalnya ini udah match nih, misalnya oh ini sama-sama suka jazz sama kayak aku gitu kan, itu nanti juga ada fitur-fitur kayak video call di dating apps itu gitu. Lalu nanti ada based on explore juga, kita nggak langsung ketemu orangnya yang kayak swipe left, swipe right, tapi juga based on misalnya aku suka jazz, itu orang-orang yang jazz itu terkumpul semua tuh, jadi kita bisa ngobrol. Jadi ternyata dating apps itu bukan perkara cari jodoh atau cari pacar aja sekarang, jadi itu lebih ke kayak komunitas yang bisa kita explore ketika pandemi ini gitu. Tapi itu bisa, maksudnya ada fitur nggak yang bisa melindungi perempuan dari cowok yang seperti itu loh, Simon Leviev, apa sih siapa namanya ya? Swindler. Jadi harusnya ada ya, mudah-mudahan ada ya fitur yang juga nggak bikin cewek itu tertipu. Tapi thank you banget loh Nat untuk sharing pengalamannya, walaupun Natasha sudah punya pacar gitu ya, tetapi sudah menjalani juga pengalaman untuk di dating apps gitu ya. Bisa jadi ini juga nih, bisa jadi note juga nih buat teman-teman single. Nah, ngomongin ini kan nggak semuanya nih Natasha ya sudah bertemu pasangan dan ternyata ketemunya nggak di dating apps ya, justru dari pertemanan lingkaran pertemanan. Nah, mungkin aku ke Mbak Dian gimana sih? Mungkin ada nih yang udah 2 tahun masih mencari gitu ya, karena pandemi ini jadinya banyak tuh yang saya lihat juga ada yang jadinya malah kayak apa ya, mungkin bukan putus harapan tapi kayak aduh udah deh, udah males nih aku nyari. Ya udah deh, aku udah nyaman nih kayak gini, soalnya makin kesini pandeminya makin nggak beres-beres, aku nggak bisa nyari gitu. Banyak nih yang kayak gitu. Nah, gimana sih Mbak Dian untuk mengatasi teman-teman ladies atau cowok juga yang mungkin nonton hari ini supaya nggak patah semangat gitu ya dalam mencari cinta? Ya, memang betul ya, kita tuh harus yakin bahwa jodoh itu Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur gitu ya. Tapi ketika kita memilih, udahlah kayaknya ini gara-gara pandemi, kayaknya susah nih, itu nggak bisa juga kayak gitu ya. Kan kita tetap harus usaha gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya banyak ya, kayak tadi ada aplikasi, ada lewat pertemanan gitu ya, bukan cuman mengandalkan satu cara. Nah, sebenarnya masalahnya untuk mereka-mereka yang misalnya dalam 2 tahun ini sulit mencari pasangan, kemudian menganggap bahwa masalahnya adalah karena pandemi. Itu sebenarnya bukan begitu, tapi di diri individu itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang memang mau membuka diri, mau menambah pertemanan, bersikap baik, ramah, pokoknya menyenangkan lah untuk berteman gitu ya, itu pasti ada aja jalannya gitu ya, jalannya. Kayak tadi Natasha tuh dapetnya malah bukan di aplikasi gitu kan, lewat temennya temen gitu ya. Nah, jadi pokoknya kita tuh mau aja dulu membuka diri. Nggak sama temen ya sama temennya teman gitu kan ya, nggak sama dianya mungkin sama saudaranya atau siapalah gitu. Jadi jangan menutup diri dulu. Nah, sepertinya mereka-mereka yang udahlah kayaknya nih saya susah nih ya berteman dapetin pasangannya, itu karena memang individunya sendiri menutup diri
gitu. Yang mungkin kalaupun tidak ada pandemi, ya memang akan susah gitu mendapat pasangan. Jadi karena ada pandemi ya udahlah salahin aja pandemi gitu kan ya. Tapi sebenarnya banyak kok cara untuk itu. Jadi harus tetap yakin, harus tetap mengembangkan diri gitu loh. Harus tetap mau menambah teman, menambah tadi komunitas sekarang tambah banyak kayak gitu ya. Nah, kalau itu dijalanin ya pasti ada aja lah jalannya gitu ya. Pasti Oke. ada. Oke. Nah, itu kan satu kalau dia yang sudah merasa bahwa ya udahlah gitu ya nyerah. Tapi ada juga nih mungkin mungkin ladies atau semua, bukan hanya ladies, sekali lagi mungkin cowok juga banyak yang nonton program ini gitu ya. Gimana sih cara kita untuk mengatur tadi aku udah sempat mention ada yang film dokumenter itu ya di Netflix gitu ya tentang penipuan gitu, dan kadang-kadang perempuan itu atau laki-laki juga jadi karena saking punya ekspektasi they are willing to do anything gitu ya Mbak untuk bisa menjalin hubungan gitu. Nah, gimana sih cara para single ini untuk mengontrol juga nih ekspektasi kita dan lebih berhati-hati lagi dalam mencari cinta dan nggak cuma asal aja gitu, yang penting punya pacar gitu kan? Ya, itu viral ya, trending ya filmnya ya waktu itu. Nah sebenarnya gini, dengan virtual ini ya, dengan online tuh kan banyak yang wanita juga yang merasa diuntungkan justru karena katanya lebih aman. Bahkan mereka memilih untuk tetap online aja deh nanti datingnya gitu ya, kalaupun udah nggak pandemi, karena mereka merasa lebih aman gitu. Tapi kan ternyata apalagi kalau lihat di film dokumenter itu kan nggak sebegitu mudahnya amannya gitu ya. Nah ini yang kita tetap harus jalan, kalau kata orang tuh jangan buta karena cinta gitu kan ya. Tetap harus jalan nih logikanya gitu ya. Kita mau ngasih data sejauh mana sama orang ini. Kalau misalnya kita online, FaceTime terus-terusan, hati-hati, ini rumah kita kelihatan loh 24 jam. Kegiatan kita bisa ketahuan gitu ya. Kemudian data nih ya, kita ngasih foto, ngasih apalagi data pribadi ya kayak KTP apa segala misalnya. Soalnya saya mau ngirim apalah gini gitu, hati-hati. Logika kita tuh mesti jalan, cek recheck juga mesti jalan. Cek misalnya media sosialnya dia, cek pertemanannya dia, itu harus jalan. Jadi si ekspektasinya disesuaikan lah gitu ya, disesuaikan dengan keadaan, tetap sadar diri gitu ya, tetap logikanya harus jalan gitu. Cek recheck itu penting. Kayak gitu sih Mbak. Oke, thank you Mbak Dian. Sebetulnya biasa ya kita seneng banget sebetulnya kalau udah kayak gini tuh banyak yang kita mau obrolkan, tapi sayang waktunya tuh terbatas juga, udah hampir sekitar 40 menit, 30 menit lebih ya kita ngobrol dan ngobrolin tentang kehidupan percintaan, apalagi untuk urusan single. Bukan berarti pernikahan membosankan ya Mbak Maria, tapi biasanya nih yang soal single-single ini selalu nih yang paling suka menarik untuk dibahas juga gitu ya. Nah, tapi sebelum ditutup aku pengen nih mungkin ada sedikit mungkin sharing atau tips juga dari masing-masing untuk soal hubungan percintaan ini. Mungkin aku ke Mbak Maria dulu. Mbak Maria tadi udah cerita juga challenge-nya bagaimana suami gitu kan, multitasking. Nah, mungkin Mbak Maria boleh nggak sih apa yang Mbak terapkan dalam kehidupan pernikahan sendiri supaya bisa menghadapi pandemi ini dengan tetap harmonis gitu ya, meningkatkan kualitas hubungan dengan suami. Silakan Mbak Maria. Kalau tips dari aku mungkin lebih yang pertama komunikasi kali ya. Jadi kita selalu ngobrol enaknya nih gimana, kedepannya maunya seperti apa gitu. Jadi kita tahu nih satu sama lain kita maunya apa, dia maunya apa, kita bisa adjust masing-masing gitu. Kedua, mungkin lebih yang kayak mengatur jadwal gitu loh. Jadi jadwal mengurus anak, jadwal untuk bekerja, jadwal untuk dating bersama. Kalaupun di rumah mungkin kita bisa nitipin anak ke orang tua dulu gitu. Untuk sementara kita pengen ngobrol aja nih, kalaupun memang nggak bisa kemana-mana, masih takut gitu ya. Pengen ngobrol aja, pengen bener-bener quality time aja nih berdua. At least bener-bener nggak ada suara anak-anak lah ganggu gitu. Itu juga bisa dilakukan di rumah gitu sih. Kalau dari aku mungkin itu komunikasi, atur jadwal, sama ya tetap waras aja sih. Maksudnya sadar diri gitu, jangan sampai lupa diri. Oke. Thank you untuk tipsnya, praktisnya dari Mbak Maria. Nah, sekarang ke Natasha nih. Natasha sekarang sudah punya pacar gitu ya. Nah, mungkin Natasha juga bisa kasih advice atau sharing tips kepada teman-teman. Pertama yang mungkin yang single gitu ya. Mungkin dari pengalaman Natasha sendiri gimana sih supaya para ladies ini, teman kumparan semua juga masih tetap semangat
dalam mencari cinta dan menemukan cinta seperti Natasha? Kalau aku paling setuju sama Mbak Dian tadi ya. Jadi dalam mencari cinta jangan sampai desperate, jangan sampai gegabah gitu, tetap main logikanya gitu kan. Jangan terus ketemu yang kayak wah ini kayaknya oke nih langsung suka gitu kan. Biasanya anak-anak muda kan gitu ya. Jadi kita tetap harus nih cek juga background-nya dari pasangan kita, atau ini udah sesuai apa enggak buat kita ke depannya. Yang pasti jangan sampai settle for less ya, tetap know your worth, terus fokus pada diri sendiri terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ketemu dengan yang cocok ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya belum ya jangan terburu-buru gitu. Jadi tetap being logic meskipun kita in love gitu. Oke, being logic itu penting ya, Nat ya. Jadi nggak usah hantam sana sini gitu ya demi punya pacar ya. Jadi tetap harus cautious juga gitu ya. Terus tahu juga apa yang kita inginkan dalam hubungan. Nah, sebagai penutup sama Mbak Dian, mungkin tadi Mbak Dian udah banyak banget sebetulnya sharing tips, tapi mungkin ada closing-nya mungkin Mbak Dian untuk para ladies, para single ladies atau single guys gitu ya, dan juga untuk para pasangan menikah yang menghadapi challenge selama pandemi ini. Oke, jadi yang pertama ya, kita harus terima bahwa memang kondisinya seperti ini, kita di tengah pandemi, kemudian kita menyesuaikan kebutuhan kita akan perasaan terasing ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa terasing, terputus dengan orang lain, yaitu tadi ya, dengan tetap berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, menambah teman, mau membuka diri dan seterusnya yang tadi itu ya. Karena kan sekarang memang komunitas-komunitas itu udah banyak gitu ya. Terus kayaknya anak sekarang juga udah makin jago deh, ada lewat WA sih udah pasti ya, kemudian lewat macam-macam lah gitu ya, DM, kemudian macam-macam lah. Mereka udah bisa komunikasi lancar dengan sendirinya gitu. Nah, itu satu. Kemudian ketika mau mempunyai pasangan di era seperti ini, satu, jangan lupakan logika gitu ya. Kemudian yang penting adalah terus mengembangkan diri ke arah yang positif. Kitanya kembangin potensi kita, tetap berpikir positif gitu ya. Nah, ketika kita menjadi orang yang lebih baik, tentu aura-aura positif kita nih terpancar kan gitu ya. Sehingga diharapkan si cinta itu akan bertebaran di sekitar kita terus datang dengan sendirinya gitu ya. Karena kitanya udah jadi orang yang baik gitu lah, yang ramah, yang menyenangkan lah. Orang tuh kepengen lah temenan sama kita. Itu aja dulu deh, jangan langsung mikir aduh aku mau nih jadi pasangan dia kayak gitu-gitu ya. Janganlah kayak gitu. Nah, udah itu aja dulu gitu ya. Pokoknya nambah teman, terus kitanya memperbaiki diri. Nah, untuk yang pasangan yang menikah sama sih sebenarnya gitu. Perbaiki diri kita sendiri aja nih, nggak usah ngarepin pasangan tuh harus gini-gini, kitanya dulu aja gitu ya, supaya nggak stres juga gitu ya. Kitanya dulu, nah nanti kitanya jadi baik. Kayak tadi deh Mbak Marianya ngertiin, oh ya suami saya tuh nggak bisa nih pegang anak lama-lama. Kan suaminya juga jadi, iya ya dia nggak pernah nyuruh saya nih jaga anak terus-terusan misalnya gitu kan. Dia lama-lama kan kayak sekarang ya udah bisa ya Mbak Maria ya, dia udah mau lah pegang anak. Itu dengan sendirinya akan aksi reaksi lah gitu ya. Kemudian ya itu tadi dikomunikasikan, kemudian dicari solusinya sama-sama gitu. Tapi masing-masing itu udah ngerti, oh ya oke ya, kita emang dalam situasi pandemi nih, kita bakalan 24 jam terus-terusan nih kayak gitu. Itu sih Mbak. Oke. Kuncinya menurut aku tadi dari dua situasi ini adalah aksi reaksi nih kalau kata Mbak dia meskipun buat yang single juga kita aksi dulu dari kita gitu ya. We love ourselves gitu ya. Kan biasanya tuh suka banget cintai diri sendiri dulu gitu kan, baru nanti cinta akan datang atau bertebaran kata Mbak Dian nanti ya. Jadi teman-teman nggak usah yang wah gitu ya terlalu obses harus tapi mungkin kita juga bisa fokus ke diri kita untuk pengembangan diri gitu, termasuk juga untuk para ladies atau teman-teman semua yang sudah menikah yang mungkin merasa stuck dengan hubungannya sekarang dengan pasangan gitu ya, banyak challenge, kita fokus juga ke diri kita, how to fix gitu ya, gimana cara kita improve diri kita, jangan fokus ke pasangan gitu ya gitu. Jadi saya pikir ini kesimpulan yang sama sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kuncinya di hubungan itu ya kita juga sendiri dulu ya Mbak Dian ya, kita improve diri kita, pada akhirnya mungkin orang-orang atau pasangan kita juga akan improve dirinya gitu. Amin. Oke. Thank you banget Mbak Dian, Mbak Maria, dan Natasha untuk waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara Ladies Talk, walaupun kita secara virtual tapi obrolannya tetap hangat dan chemistry-nya dapet nih ya. Oke, thank you sekali lagi.
dan sampai ketemu juga di acara Kumparan Woman berikutnya. Semoga kita bisa ketemu secara offline ya. Bye semuanya. Bye. Terima kasih juga untuk ladies di rumah yang sudah menonton Ladies Talk kali ini sampai akhir. Jangan lupa minggu depan, tepatnya 8 Maret 2022, kita akan merayakan International Women's Day. Sebagai bocoran, Kumparan sudah persiapkan yang spesial buat ladies semua dan sekaligus menjadi rangkaian acara Women's Week 2022 Kumparan. So, pantengin terus Instagram @kumparanwoman dan juga channel YouTube Kumparan buat dapetin info lebih lanjut. Saya Fitria Sofiani, pamit undur diri. Sampai ketemu di acara Kumparan Woman berikutnya. Bye semuanya.